Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah-limpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan pagi hari ini, hidup ini adalah kesempatan. Nats Alkitab terdapat di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Demikianlah sepenggal lirik lagu yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbicara tentang hidup adalah kesempatan juga berkaitan dengan kesabaran Tuhan. Allah kita adalah Allah yang sabar. Tahukah saudara, karena Dia sabar, banyak waktu dan kesempatan yang sesungguhnya Dia berikan bagi kita. Dia memberikan kita kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk kita berubah, kesempatan untuk kita berbuah, dan kesempatan untuk melakukan terobosan, agar supaya kita dapat menikmati berkat Tuhan dan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara, nats Alkitab yang kita baca hari ini adalah peringatan dari Tuhan bahwa kita harus mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dan hari-hari yang jahat itu tentu saja akan mendatangkan kesukaran bagi kita untuk menghadapinya. Apa saja kesukarannya? 2 Timotius 3 ayat 1-4 berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah." Jadi saudaraku, jika sampai saat ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk hidup, semuanya adalah anugerah Tuhan. Seorang hamba Tuhan pernah berkata begini, "Lebih baik kita mencari Tuhan pada saat di mana keadaan kita baik, daripada kita mencari Tuhan pada saat terpuruk." Mungkin kita dulu adalah seorang penjudi, penipu, pemabuk, korupsi, main perempuan, dan lain sebagainya. Tetapi jika hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan hidup, berarti Tuhan masih sabar dengan kita, saudara. 2 Petrus 3 ayat 15 berkata, "Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat." Karena kita tidak pernah tahu, saudara, jangan-jangan kesempatan yang Tuhan beri hari ini adalah kesempatan terakhir. Perhatikanlah 3 rambu ini. Apakah kita telah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri? Pertama, ketika kita sadar telah berdosa di hadapan Tuhan, tetapi sepertinya saudara merasa Tuhan tidak menghukum, sehingga kita mengabaikannya. Bukan berarti hal itu tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Justru Tuhan berikan kita waktu dan kesempatan untuk sadar dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kedua, ketika kita harus diperhadapkan dengan masalah dan kita menganggap bahwa Allah tidak baik, bahwa Allah tidak adil dan tidak peduli, sehingga saudara bukannya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi sebaliknya menjauh dari Allah. Padahal masalah boleh ada, bukan berarti Tuhan tidak baik, saudara.
tetapi ini adalah kesempatan untuk kita kembali mengandalkan Tuhan. Dan ketiga, ketika kita tidak mau bertumbuh untuk mempraktekkan firman. Karena mungkin saja saudara menganggap orang di luar Tuhan pun tetap baik-baik saja hidupnya. Mereka memiliki segala hal. Mereka juga dapat sukses padahal mereka tidak mengenal Yesus. Saudara, kita diperintahkan Tuhan bahwa hidup harus berbuah dan menjadi berkat, sehingga kita dapat dipakai Tuhan menjadi alatnya. Janganlah kita pakai kesempatan yang Tuhan beri dengan kesibukan-kesibukan yang hanya memenuhi nafsu kedagingan kita. Sibuk menyalahkan orang tetapi tidak mau memperbaiki diri. Terlalu fokus mengasihani diri sendiri tetapi tidak mau bangkit dan berusaha. Jadi saudaraku, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, biarlah kita mengisi hidup ini dengan takut akan Tuhan, memberi buah dan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman-Mu pagi hari ini. Ajarlah kami mengerti bahwa setiap hari adalah kesempatan bagi kami untuk semakin lebih baik, semakin bertumbuh dan menghasilkan buah. Mampukan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.